Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aziz dengan NPM 2335 Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu bab ke-13, Animation and Gestures Fearless Magic. Nah, untuk pencapaian pembelajaran kita itu, yang pertama, membedakan paradigma imperatif dan deklaratif dalam pembuatan animasi, lalu menguasai dasar-dasar animated 3. Untuk menjalankan logika animasi langsung di UI thread demi performa 60 fps. Lalu mengimplementasikan interaksi sentuhan kompleks menggunakan React Native Gesture Handler. Lalu menciptakan ilusi kontinuitas visual antar layer menggunakan teknik Share Element Transition. Lalu merancang micro interaction yang memberikan umpan balik instan dan meningkatkan persepsi kualitas aplikasi. Nah, yang pertama itu ada deklaratif versus imperatif, the paradigm shift. Nah, dalam sejarah pengembangan React Native, animasi seringkali menjadi anatiri yang formanya dianaktirikan. Pada masa awal, kita menggunakan pendekatan imperatif melalui API animated bawaan, di mana JavaScript bertindak sebagai dalang yang mengendalikan boneka secara manual setiap milidetiknya. Nah, dalam pendekatan ini, JavaScript harus menghitung posisi baru mengirimkan pesan lewat jembatan ke sisi natif, menunggu natif menggambar ulang dan mengulangi proses itu 60 kali per detik. Nah, masalah fatal muncul ketika JavaScript sedang sibuk melakukan hal lain, seperti memproses set API atau logika bisnis yang bareng karena dalangnya sibuk. Bonekanya berhenti bergerak, lalu menyebabkan animasi macet atau frame dropnya sangat mengganggu mata pengguna. Nah, kelemahan pendekatan imperatif ini mirip dengan menyetir mobil dengan mata tertutup sambil mendengarkan instruksi penumpang yang gagap. Ada jeda waktu yang antara instruksi diberikan dan aksi dilakukan. Yang dalam dunia animasi berarti hilangnya kumulus gerakan. React Native menyadari bahwa jembatan komunikasi adalah sumber kemacetan utama, sehingga lahirlah paradigma baru yang disebut declarative animation. Nah, dalam pendekatan deklaratif ini, kita tidak lagi mengirim instruksi geser kanan 1 pixel, berulang-ulang setiap frame. Sebaliknya, kita mengirimkan seluruh pakai aturan logika animasi ke sisi natif di awal. Natif, kalau nilai X berubah, tolong gerakkan kotak ini ke kanan dengan fungsi fisika tugasnya. Nah, dengan cara deklaratif ini, setelah instruksi dikirim, sisi natif mengambil alih penuh atas animasi tersebut. JavaScript bisa bebas melakukan tugas berat lainnya atau bahkan berhenti bekerja sejenak. Namun animasi di layar akan tetap jalan mulus seperti mentega karena ia dijalankan di thread terpisah. Ini adalah perubahan fundamental dalam cara kita memandang interaksi. Kita tidak lagi memerintah langkah demi langkah, tetapi mendefinisikan hubungan sebab dan akibat. Kita mendeklarasikan apa yang harus jadi, bukan bagaimana langkah detailnya setiap detiknya. Nah, pergeseran mental ini sangat penting karena animasi di aplikasi mobile bukan sekadar hiasan, melainkan bagian dari fungsi navigasi dan umpan balik spasial. Nah, pengguna berekspektasi bahwa benda digital memiliki fisika yang mirip dengan dunia nyata. Jika didorong, ia harus meluncur, bukan teleportasi. Nah, pendekatan deklaratif mungkin kita menerapkan rumus fisika yang dihitung langsung oleh prosesor graphics atau thread UI utamanya. Nah, hasilnya adalah animasi yang tidak hanya cepat tetapi juga terasa organik dan responsif terhadap sentuhan jari pengguna secara instan. Meskipun React Native masih menyediakan API animated lama, instruksi saat ini telah bergerak masa menuju pustaka modul yang sepenuhnya merangkul sifat deklaratif ini. Memahami perbedaan struktur ini membantu kita mendiagnosis mengapa animasi tersebut terasa berat. Jika kamu melihat animasi yang patah-patah saat data sedang dimuat, kemungkinan besar animasi tersebut masih berjalan di JavaScript. Solusinya hampir selalu memindahkan logika tersebut ke UI thread. Kita harus berhenti membanding JavaScript dengan tugas visual yang berat dan membiarkan desain natif melakukan apa yang terbaik merender grafiknya. Nah, kesimpulannya itu transisi dari imperatif ke deklaratif adalah tentang melapaskan kontrol mikro demi mikro performa Markov. Kita mempercayakan eksekusi animasi kepada sistem yang membesar sumber daya kita untuk fokus pada logika bisnis. Di bab ini kita akan meninggalkan cara-cara lama yang rawan lag dan sepenuhnya beralih ke alat modern yang membiayai performa 60 fps sama dalam daerah di mana lag adalah masa lalu. Lalu yang kedua ada Reanimated 3 Basic DA Thread Champion. Nah, pustaka standar industri untuk animasi deklaratif dari React Native saat ini adalah React Native Reanimated, khususnya versi 3 yang membawanya penyederhanaan sintaksnya luar biasa. Reanimated hadir untuk memecahkan masalah kemacetan jembatan dengan memperkenalkan konsep shared values. Berbeda dengan UseStat, React biasanya memicu render ulang kembali JS sekali nilainya berubah. Shared value adalah variabel khusus yang hidup di UI
natif tetapi bisa dikontrol dari JavaScript. Ketika kamu mengubah nilai share value, React tidak melakukan render pada komponen JS sama sekali. Sebaliknya, perubahan itu langsung diterapkan pada properti view di sisi natif. Kunci ajaib kedua dari React Native adalah workload. Workload adalah potongan kecil ya fungsi JavaScript yang bisa teleportasi dan bisa dijalankan di thread natifnya. Terpisah dari thread JavaScript utama, biasanya fungsi JS tidak bisa berjalan di thread, tetapi reanimated. Melakukan siri kompilasi yang memungkinkan hal ini terjadi dengan workload kita bisa menulis logika animasi seperti menghitung koordinat geser saat jari bergerak menggunakan sinta JavaScript biasa. Namun performanya setara dengan kode natif murni. Ini memberikan kita kemudahan menuliskan kode JS dengan performa C++. Nah, untuk menghubungkan share value ini dengan objek layer, kita menggunakan how is animated shell. Hal ini bertugas membuat objek style yang reaktif ini akan terus memantau perubahan data share value dan memperbarui properties tampilan secara real time. Ya, banyak pembaruan itu terjadi tanpa melewati siklus render rate yang berat. Bayangkan ini seperti jalan bebas jalan tol, sementara komponen lain macet di antrian render rate. Animasi kita menuju bebas di jalur khusus langsung menuju GPU. Nah, Reanimator ini juga menyediakan berbagai fungsi pembantu untuk membuat gerakan terasa alami seperti bit spring dan bit timing. Bit spring adalah favorit para desainer karena menjadi fisika dunia nyata. Saat animasi berhenti, ia akan memantau sedikit sebelum dia memberikan kesan berbobot pada elemen UI. Kita tidak perlu lagi menghitung rumus fisikanya rumit secara manual, cukup panggil bit spring dan Reanimator akan menangani kalkulasi interaksi dan gesekannya. Salah satu fitur powerful lainnya adalah layout animation yang menangani animasi masuk dan keluar elemen secara otomatis. Kamu cukup menambahkan entering atau async pada komponen dan elemen tersebut akan memudar atau meluncur dengan mulus dimunculkan atau dihapus dari DOM. Dulu membuat animasi penghapusan item dari rilis sangatlah sulit. Kalau komponen keburu hilang setelah animasi selesai. Reanimator menangani siklus hidup ini dengan sempurna, menahan komponen agar tetap terlihat sampai animasinya selesai. Nah, menguasai Reanimator 3 ini adalah skill wajib bagi developer Reanimator modern. Meskipun konsep workload dan server itu dengan teknis di awal, setelah kamu mencobakan, kamu akan menyadari betapa intuitifnya membuat animasi yang kompleks. Kamu bisa membuat header yang menyusut saat di scroll, kartunya bisa dibalik atau mana yang meluncur, semuanya dengan format sutra. Tidak ada lagi kompromi atau fungsionalitas dan keindahan. Dengan animasi kita bisa memiliki keduanya. Dan yang ketiga itu gesture handler, touching is believing. Layar sentuh adalah media input utama di perangkat mobil, namun komponen bawaan lainnya seperti itu Sobo City, Scroll View memiliki keterbatasan mendeteksi gestur yang kompleks. Mereka hanya bagus untuk ketukan atau bulat sederhana. Tetapi gagal total jika kita ingin melakukan gestur seret, cubit atau putar secara bersamaan. Di sini Renative Gesture Handler masuk sebagai pahlawan. Setelah ini menggantikan sistem sentuhan bawaan JS dengan sistem sentuhan native platform yang jauh lebih presisi dan responsif. Nah, komponen utama yang sering digunakan adalah Pen Gesture Handler yang mendeteksi gerakan jari yang menyeret di layar. Bayangkan fitur arsip di Gmail atau fitur menggesture kartu di Tinder, semua itu dibangun menggunakan logika Pen Gesture. Handler ini memberikan aliran data koordinat dan kecepatan gerakan jari secara menerus. Data ini kemudian bisa kita hubungkan langsung ke share value milik Reanimator untuk menggerakkan LWI mengikuti jari pengguna secara real-time tanpa jeda sedikit pun. Selain gesture, kita juga memiliki pinch gesture handler untuk mendeteksi gerakan mencubit dan rotation gesture handler untuk putaran dua jari. Hebatnya gesture handler memungkinkan kita menggabungkan beberapa gesture sekaligus, misalnya pada fitur peta atau penampil foto Instagram. Pengguna kita bisa melakukan zoom dan menggeser gambar secara bersamaan. Mengelola konflik antar gesture ini, kapan harus zoom dan kapan harus gesture sangat sulit dilakukan dengan sistem lama, namun menjadi sangat deklaratif dan terstruktur dengan petaka ini. Nah, cara kerja gesture handler didasarkan pada state machine atau machine status. Setiap gesture memiliki fase undeterminate dengan aktif dan end atau valid. Kita bisa menulis logika spesifik untuk setiap fase ini. Misalnya saat fase aktif kita mengikat posisi elemen ke jari pengguna. Saat fase end kita mengecek apakah pengguna melempar elemen cukup kencang. Jika iya, animasikan elemen keluar layar. Jika tidak, kembalikan ke posisi semula dengan efek tegas. Logika interaksi semacam ini menciptakan pengalaman pengguna yang sangat taktil dan memuaskan. Interaksi antar gesture handler dan Reanimator dilakukan melalui Hook is Animated Gesture Handler. Ini adalah jembatan yang menghubungkan event sentuhan natif langsung ke workload. Reanimated di UI thread ini artinya seluruh proses interaksi mulai dari jari menyentuh layar, kalkulasi posisi hingga penggambaran ulang pixel terjadi di sisi natif tanpa pernah
membangunkan thread JavaScript. Inilah rahasia mengapa interaksi di aplikasi seperti Twitter atau Telegram terasa sangat instan meski di HP kentang sekalipun. Nah, dalam desain aplikasi modern, gestur bukan lagi sekedar alternatif, tapi sering menjadi navigasi utama. Mempelajari gestur adalah membuka dimensi baru dalam kreativitas AI. Kamu tidak lagi terbatas dalam tombol klik di sini. Seluruh layar menjadi kanvas interaktif, namun ingatlah untuk selalu memberikan fitur visual karena gestur seringkali tidak terlihat. Pengguna harus tahu bahwa elemen tersebut bisa digeser atau dicubit. Lanjut yang keempat itu ada share element resistant the teleportation illusion. Pernahkah kamu memperhatikan di app Store atau Google Plus saat kamu menekan ikon aplikasi klik-klikan tersebut seolah-olah tombol membesar dan berubah menjadi header elemen detail. Efek magis ini disebut share element resistant. Tujuannya adalah menjaga kontinuitas visual saat pengguna berpindah antar layar. Tanpa efek ini perpindahan layar terasa kaku, layar A hilang, layar B muncul mendadak. Dengan efek ini mata pengguna dituntut untuk memahami bahwa objek di layar B ini adalah objek yang sama dengan yang tadi saya klik di layar A. Secara teknis ini adalah ilusi optik yang cukup rumit. Layar A dan layar B adalah dua komponen yang terpisah total, bahkan mungkin berada di tumpukan navigasi yang berbeda. Elemen gambar layar A dan B ini adalah dua instansi memori yang berbeda. Untuk menciptakan ilusi perpindahan, pustaka mengambil snapshot posisi dan ukuran elemen di layar asal, namun membuat kelingan elemen tersebut yang melayang di atas segalanya. Kelingan ini kemudian dianimasikan dari posisi awal menuju posisi akhir, sementara layar asli memutar di latar belakang. Nah, implementasi share element precision membutuhkan identifikasi yang unik. Kita harus memberikan ID yang sama pada komponen di kedua layar. Router navigasi kemudian akan mencocokkan ID tersebut saat transaksi terjadi. Jika ID cocok, sistem akan mengambil alih rendering elemen tersebut dan melakukan interpolasi geometri. Tantangan terberat biasanya terjadi pada gambar yang memiliki aspek rasio berbeda, di mana sistem harus mengubah ukuran konten gambar dengan sampai distorsi. Efek ini sangat krusial untuk aplikasi yang berfokus pada konten media seperti e-commerce, galeri foto, atau aplikasi berita. Pada aplikasi e-commerce, transisi sepatu dari daftar produk ke halaman detail yang mulus dapat meningkatkan persepsi kualitas produk. Rasanya seperti memegang seperti sepatu itu atau mendekatkannya ke mata, bukan sekedar membuat halaman web baru. Ini mengurangi beban kognitif pengguna karena mereka tidak perlu memproses ulang konteks visual. Mereka tetap fokus pada objek yang menarik perhatian mereka sejak awal. Namun secara elemen tersisa harus digunakan kebijakan yang tidak berlebihan. Presisi yang terlalu lambat atau terlalu banyak bergerak bisa membuat pengguna pusing atau merasa aplikasi menjadi lambat karena harus menunggu animasi selesai. Durasi ideal biasanya berkisar antara 300 ms hingga 500 ms. Selain itu, pastikan transisi ini tidak mulus di perangkat low-end. Jika animasi tersendat, ilusi akan hancur dan justru terlihat seperti glitch. Di era Explorer dan Renomated 3, fitur ini semakin mudah diakses tanpa konfigurasi natif yang rumit. Ini adalah salah satu teknik polis jika akhirnya membedakan aplikasi pemula dengan aplikasi profesional. Ketika kamu berhasil bekerja, rasanya benar-benar seperti saya. Pengguna mungkin tidak tahu istilah teknisnya, tapi mereka merasakan bahwa aplikasi mainan dipakai dan berkelas. Lanjutnya kelima ada micro interaction, the soul of the app. Jika fitur utama adalah daging dari aplikasimu, maka micro interaction adalah bumbu penyedapnya. Micro interaction adalah animasi kecil dan fungsional yang terjadi di sekitar satu tugas spesifik. Contoh klasik adalah tombol like di Writer. Saat ditekan dia tidak sekedar berubah warna, tapi meletak dengan partikel konfeti kecil. Contoh lain ada circle yang meluncur mulus saat diaktifkan atau kolom password yang bergetar saat input salah. Animasi kecil ini mungkin tampak remeh, tapi mereka lah yang membuat aplikasi terasa hidup dan punya jiwa. Tanpa mikrointeraksi, aplikasi terasa dingin, kaku, dan seperti formulir birokrasi digital. Fungsi utama mikrointeraksi adalah memberikan umpan balik status yang instan. Dalam dunia nyata, jika kita menaikkan tombol fisik, kita merasakan tekanan balik dan mendengarkan bunyi klik yang di layar kaca datar, kita kehilangan sensasi itu. Animasi tombol yang mengacau sedikit saat ditekan memberikan konfirmasi visual bahwa ya sistem sudah menerima ketukanmu. Tanpa animasi ini, pengguna rasa sering ragu karena mereka sudah menekan tombol atau belum yang bisa memicu ketukan ganda dan yang tidak disengaja. Mikrointeraksi juga berfungsi untuk mengalihkan perhatian saat menunggu. Saat data sedang dimuat untuk kata putar yang lucu atau animasi kerangka yang berkilau membuat waktu tunggu terasa lebih singkat secara psikologis. Ini adalah trik persepsi waktu. Pengguna yang terhibur oleh animasi menarik cenderung lebih sabar daripada pengguna yang menatap layar putih kosong. Selain itu, animasi ini juga memadu fokus mata pengguna. Sebuah notifikasi yang meluncur masuk dari atas layar secara otomatis menarik mata untuk melihat memberitahu bahwa ada info baru tanpa harus mengubah seluruh layar. Nah, membuat mikrointeraksi yang baik membutuhkan perhatian pada detail durasi dan kurva animasi. Mikrointeraksi harus cepat dan tidak mengganggu durasi standar, biasanya di bawah 200 ms atau 300 ms.
Jika animasi tombol OLED memakan waktu 1 detik, itu akan terasa lambat sama pengguna yang ingin melakukan scrolling cepat. Animasinya harus terasa ringan, tajam, dan snappy. Gunakan kurva animasi yang menyenangkan seperti bounce atau elastic untuk elemen yang bersifat playful, dan kurva standar SLO elemen UI sistem. Nah, alat seperti Lottie sangat populer untuk mengimplementasikan alat mikrointeraksi yang kompleks. Lottie memungkinkan desain membuat animasi di Adobe After Effects yang mengekspornya dengan file JSON yang ringan dan kemudian dirender oleh React Native dengan performa tinggi. Ini menjembatani kesenjangan antara desainer grafis dan developer. Desainer bisa berkreasi sebebasnya, developer tinggal memutar file tersebut tanpa harus mengodekan setiap gerakan vektor secara manual. Nah, sebagai penutupnya, jangan meremehkan kekuatan hal-hal yang kecil. Pengguna mungkin lupa fitur canggih yang aplikasimu punya, tapi mereka akan ingat perasaan puas saat menekan tombol atau menggeser kartu di aplikasimu. Nah, mikrointeraksi adalah tanda cinta dan kerajinan dari pembuatnya. Dia pasar aplikasi yang jenuh, data-data kecil inilah yang membangun ketertarikan emosional dan loyalitas pengguna. Mulailah dengan membuat tombolmu bereaksi saat ditekan, dari situ keajaiban akan mulai tumbuh. Lanjut yang keenam itu integrasi keselamatan the soul of interaction. Nah, yang pertama ada 60 fps dan sifat alric kelembutan. Target utama kita dalam animasi adalah 60 fps yang mulus. Kita berjuang menghindari animasi yang patah-patah atau kasar karena itu akan membuat pengguna tidak nyaman. Ini adalah manifestasi digital dari sifat brief. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kelembutan memperindah segala sesuatu dan kesarang merusaknya. Sesungguhnya Allah Maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusannya. Seperti Surah Bukhari dan Muslim. Aplikasi yang kasar membuat orang emosi, sama seperti itu kata atau perilaku yang kasar membuat orang lari. Sebagai developer Muslim, kita melatih diri untuk menghadirkan kelausan baik dalam transisi layar baik aplikasi maupun dalam transisi pergaulan sosial. Kita ingin kehadiran kita membawa ketenangan, bukan kegangguan. Jadi yang kedua, gesture handler dan empati itu bersatu. Nah, fitur gesture handler membuat aplikasi peka saat pengguna menyentuh atau mencubit atau menggeser layar. Aplikasi langsung merespon. Aplikasi yang tidak merespon sentuhan dianggap mati atau yang. Nah, kepekaan ini mengingatkan kita pada analogi satu tubuh dalam persaudaraan Islam. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sistem gesture mengajarkan kita untuk tidak apatis jika ada saudara yang menyentuh kita atau ada bagian umat yang tertekan. Kita harus segera merespon dengan aksi nyata. Jangan menjadi developer yang unresponsif terhadap penderitaan sekitar. Lanjut yang ketiga ada transisi dan semangat hijrah. Inti dari animasi adalah perubahan nilai. Animasi adalah proses perpindahan dari satu keadaan lain yang lebih baik atau berbeda. Tanpa animasi, perbedaan terasa kaget dan mendadak. Ini adalah metafora indah untuk hijrah dan taubat. Islam mengajarkan bahwa perubahan diri itu perlu proses dan tidak instan. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Nah, dalam reanimatik kita menggunakan fungsi timing atau spring untuk mengatur kurva perubahan agar natural. Dalam itu kita juga butuh kurva perbaikan diri yang konsisten. Bergerak, berubahlah, dan menalami masalah menuju kebaikan. Jangan statis karena air yang diam tidak itu membesar, sedangkan air yang mengalir itu jernih dan menghidupkan. Lanjut yang ke-8 itu ada rangkuman. Yang pertama itu ada di kreatif versus imperatif. Yang di dalamnya imperatif itu adalah JavaScript menyetor animasi frame per frame lewat jembatan jika JS sibuk animasi macet. Lalu ada deklaratif, yaitu kita kirim logika atau aturan animasi ke sisi natif di awal. Natifnya mengeksekusi animasi di iterate hasilnya 60 fps stabil walau JS thread sedang macet. Lalu ada kedua yang ketiga. Di dalamnya itu ada set value, yaitu variabel ajaibnya hidup di UI thread, mengubah nilainya yang tidak memicu render kebenaran tapi langsung mengupdate tampilan natif. Lalu ada workloads potongan kode JS yang bisa teleportasi dan jalan di thread natif. Lalu ada ketiga ada gesture handler, yang di dalamnya ada kompleksitas, yaitu menangani gerakan seret, cubit, dan putar yang tidak bisa dilakukan maupun dan bawaan. Lalu ada direct manipulation, terhubung langsung dengan animatis sehingga LMUI bergerak mengikuti jari pengguna secara instan tanpa jeda. Lanjut yang keempat ada set element transition. Di dalamnya ada magic mop, efek di mana gambar kecil dirilis seolah-olah tumbuh menjadi gambar besar di halaman detail. Lalu ada cognitive load, membantu otak besar memahami konteks bahwa mereka melihat objek yang sama, membuat navigasi terasa lebih natural. Lalu ada micro interaction, di dalamnya ada feedback, animasi kecil yang memberi konfirmasi bahwa aksi user berhasil. Lalu ada distraction, animasi loading yang lucu membuat waktu tunggu terasa lebih singkat. Tanpa ini aplikasi terasa kaku seperti formulir birokrasi. Oke, sekian dari penjelasan bab 13 kali ini. Kalau ada yang salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.